Punten deh. Iya, atuh nuhun nya. Ya. Ada hal yang menggelitik dan mengganggu pikiran saya tentang penutupan sebagian kegiatan pedagang di Pasar Pelabuhan Ratu. Yang bukan kebutuhan pokok sehari-hari, kami harapkan pada hari esok, hari Kamis, agar tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan berjual beli, kecuali apotek, perbankan, dan toko-toko kebutuhan pokok sehari-hari. Di luar daripada itu, toko pakaian, kelontong, sepatu, tas tidak diperkenankan untuk buka. Sekali lagi kami sampaikan dalam rangka. Mari kita bahas masalah tentang nasib para pedagang di Pasar Pelabuhan Ratu pada saat PPKM darurat mulai diumumkan. Kemarin sempat beredar informasi bahwa para pedagang selain apotek, toko sembako yang menyediakan bahan pokok tidak boleh atau dilarang melakukan kegiatan berjualan di Pasar Pelabuhan Ratu dan sekitarnya. Siapa saja yang merasa dirugikan dan bagaimana tanggapan saya tentang hal tersebut? Mari kita berbincang agar suasana tidak terlalu menegangkan. Para pedagang pakaian, kosmetik, tukang asongan, tukang bakso, pakaian bayi, jam tangan, elektronik, toko emas, dan lainnya merasakan dampak yang tidak mengenakan tersebut. Apakah kebijakan ini sudah menjadi kebijakan final? Dan apakah kebijakan seperti ini bisa menekan angka penurunan penyebaran COVID-19 di Pelabuhan Ratu? Lantas, kajian seperti apa yang telah dilakukan oleh para pemangku kebijakan di wilayah Pelabuhan Ratu atau Kabupaten Sukabumi? Jujur, saya setuju dengan PPKM darurat. Namun, saya pun tidak setuju. Masyarakat sudah merasakan dampak langsung dari 2 minggu kemarin. 2 minggu kemarin ketika wisata di pantai seputar Pelabuhan Ratu itu ditutup untuk umum. Kenapa? Sekarang pasar juga yang menjadi bahan untuk ditutup. Sebandingkah penurunan kasus COVID di wilayah Pelabuhan Ratu dengan penutupan semua akses pantai, penutupan Jalan Siliwangi pada jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Dan puncaknya, ada pengumuman tentang pedagang pasar selain apotek dan kebutuhan pokok harus tutup juga. Yang kita tahu, Jalan Siliwangi merupakan daerah teramai di Pelabuhan Ratu. Daerah dengan perputaran ekonomi salah satu yang paling besar di wilayah Pelabuhan Ratu. Ada toko pakaian, konter, elektronik, mesin, dan lain-lain. Dari saya, tolong yang terhormat para pemangku kebijakan daerah maupun pusat, tolong untuk difikirkan lagi.
Kita menghadapi musuh yang sama, kita menghadapi situasi yang sama, situasi yang sangat menyebalkan untuk kita semua. Dari tahun 2019 sampai sekarang tahun 2021, yaitu pandemi COVID-19. Dari mulai satu varian sampai bermacam-macam varian. Ada alfa, beta, eta, delta, dan lain sebagainya. Tapi, apakah harus mengorbankan para pedagang kecil? Sudah dikalkulasikankah akibat dari penutupan-penutupan tempat usaha-usaha tersebut? Berapa orang yang kehilangan pekerjaan dan pemasukannya hanya sekedar untuk makan? Tolong, mereka hanya untuk makan, bukan membayar cicilan mobil BMW seri terbaru ataupun membayar cicilan rumah real estate. Saya tidak pernah menemukan jawaban dari para pedagang pakaian, tukang cilok, ataupun pedagang kaki lima, atau pedagang lain yang sedang usahanya harus ditutup. Ketika saya bertanya, bagaimana penghasilan bapak atau ibu setelah PPKM darurat diberlakukan? Tidak pernah ada yang menjawab dari mulut mereka, berat A, saya harus membayar cicilan BMW, saya harus membayar cicilan rumah real estate. Mereka hanya butuh makan. Ketika perut-perut mereka sudah terisi dengan makanan, saya yakin mereka tidak akan mempermasalahkan aturan yang Bapak dan Ibu keluarkan. Tapi ketika peraturan PPKM darurat dan penutupan sebagian tempat usaha di pasar maupun sekitar dari Pelabuhan Ratu, mungkin di daerah kalian pun sama, ada yang sudah ditutup atau yang rencana akan ditutup. Sebandingkah dengan penutupan tersebut dengan laparnya perut-perut para pedagang? Itu sangat tidak adil. Kebijakan menutup tempat wisata masih oke lah. Dampaknya tidak terlalu besar karena tempat wisata bisa dikunjungi oleh siapa saja. Itu pertama, bukan hanya dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Ada yang mungkin dari Sukabumi, Bogor, Jakarta, dan kota-kota lain. Tapi menutup sebagian kegiatan di pasar, itu dampak langsungnya menciptakan kesengsaraan yang serius. Mereka yang berjualan di pasar bukan orang kaya. Ada juga mereka yang hanya ikut berjualan karena mereka tidak mampu untuk membayar sewa. Ada yang hanya menjual waring, ada yang hanya menjual air mineral, bahkan tahu seharga Rp3.000. Coba mari kita sama-sama duduk dan membahas hal yang seserius ini. Toko baju di pasar Pelabuhan Ratu itu ukurannya kecil tapi banyak. Apakah sudah dihitung penghasilan mereka tiap hari berapa? Sudah siapkah untuk diganti oleh para pemangku kebijakan? Mungkin mereka hanya bisa menjual 3-5 potong pakaian saja. Berarti mereka yang mereka harapkan itu 5 orang masuk ke toko mereka untuk berhasil membeli barang dagangan mereka. Belum lagi toko parfum, sepatu, dan lain-lain. Berapa banyak orang di waktu yang seperti ini membeli parfum, baju, ataupun sepatu. Tidak mungkin satu toko menjual 300 pasang sepatu. Atau 300 orang membeli parfum secara bersamaan di hari yang sama dan menyebabkan kerumunan. Apa kabar mesin ATM yang selalu ramai diantri oleh masyarakat karena antri mendapat bantuan? Itu pun tidak semua. Saya juga berpikir mungkin sebagian dari pedagang di pasar Pelabuhan Ratu ditutup karena bor dari rumah sakit Pelabuhan Ratu meningkat tajam. Tapi apakah penanganannya sudah maksimal? Mari kita lihat data dari bor rumah sakit di wilayah Jawa Barat. Untuk Kabupaten Sukabumi, Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu, bornya itu 100%, terisi 63, kapasitas 63, tersedia kosong. Ada yang 100%, 100, bahkan sampai 110% dari wilayah Jawa Barat, khususnya di Kota Depok. Kita akan tidak terlalu membahas ke sana. Saya berpikir mungkin sebagian pedagang pasar Pelabuhan Ratu ditutup karena bor rumah sakit Pelabuhan Ratu meningkat tajam. Tapi apakah penanganannya sudah maksimal? Info sebelum kita merembet ke penutupan sebagian pasar, sebagian pedagang di pasar Pelabuhan Ratu,
Bor dari Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu memang melonjak tajam. Bahkan sampai ada masukan untuk gor Sasana Tinju yang ada di dekat lapangan Cagegar akan digunakan untuk merawat pasien positif COVID karena memang Rumah Sakit Umum Daerah sudah tidak menampung pasien. Tapi yang harus sama-sama kita tahu bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu itu merupakan rumah sakit rujukan COVID-19. Jadi secara statistik pasti akan naik karena yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu itu bukan hanya pasien dari Pelabuhan Ratu. Ada yang dari Jampang, dari Cikembar, mungkin dari Bayah, dan daerah-daerah lain. Bukan hanya warga Pelabuhan Ratu yang mengisi semua ruangan isolasi COVID. Kemungkinan kecil juga bukan orang yang pulang dari pasar, membeli pakaian, kemudian tertular di sana. Kemungkinan-kemungkinan itu harus diperhitungkan. Kenapa tidak fokus terhadap penanganannya aja terlebih dahulu, dari mulai alat kesehatan, ketersediaan ruangan, petugas medis yang insentifnya segera dibayarkan, dan oksigen terlebih dahulu yang diutamakan karena sempat untuk Kabupaten Sukabumi kekurangan oksigen. Jika hanya berdasarkan bor dari rumah sakit yang naik, saya kira itu tidak adil jika harus menutup sebagian pedagang pasar yang hanya mencari uang untuk memenuhi kebutuhan perutnya saja. Yang penting sekarang itu berkolaborasi dan mendengar aspirasi masyarakat. Apakah sudah dilakukan kajian yang pas akan dampak dari kebijakan penutupan sebagian pasar yang kemarin digaungkan? Saran saya, sebelum memutuskan untuk menutup pedagang-pedagang selain apotek dan pedagang sembako adalah yang pertama menugaskan para relawan, para satgas di setiap lorong pasar. Coba pahami dulu blueprint dari Denah Pasar Pelabuhan Ratu. Seharusnya bisa ditekan dengan prokes yang sangat ketat. Ketika saya masuk ke Pasar Pelabuhan Ratu menggunakan sepeda motor, di sana bisa dilakukan titik awal pemeriksaan prokes seperti masker dan cek suhu. Yang tidak menggunakan masker, suruh diputar balik aja, tidak boleh masuk ke pasar, atau ada cara lain yang lebih baik ketimbang harus memutar balik, yaitu membagikan masker gratis. Siapkan masker gratis di pintu masuk Pasar Pelabuhan Ratu apabila ada yang lupa membawa masker karena adaptasi kebiasaan baru itu tidak mungkin cepat ya. Beradaptasinya itu mungkin butuh berapa lama tergantung orangnya juga. Daripada kita menggunakan dikit-dikit hukuman atau apalah, kenapa tidak diedukasi secara halus terlebih dahulu. Untuk orang yang lupa menggunakan masker mungkin bisa dibagikan gratis di pintu masuk Pasar Pelabuhan Ratu. Dan siapkan alat pencuci tangan. Saya rasa alat pencuci tangan sudah disediakan di Pasar Pelabuhan Ratu, tinggal diarahkan saja untuk para orang yang ingin belanja ke Pasar Pelabuhan Ratu, diarahkan untuk mencuci tangan. Dan untuk seluruh pedagang di Jalan Siliwangi, daripada ditutup, mending diwajibkan menyimpan alat pencuci tangan di depan toko mereka masing-masing. Itu mungkin akan mereka jalankan. Saya yakin dibanding dengan mereka harus menutup tokonya, mereka akan mengikuti peraturan yang pemerintah keluarkan. Kemudian setelah di pintu masuk pasar, adakan petugas atau satgas di tiap lorong pasar. Nanti saya akan kasih tahu lokasi atau denah dari Pasar Pelabuhan Ratu. Sebenarnya bisa dilakukan prokes yang tegas sama prokes yang menurut saya daripada untuk menutup langsung pedagang-pedagang selain apotek dan toko sembako, alangkah baiknya dibicarakan dulu, tidak langsung diketok palu, tidak langsung dipinalkan bahwa selain dari apotek dan pedagang sembako tidak boleh berjualan. Setelah di pintu masuk, adakan petugas atau satgas di tiap-tiap lorong pasar yang bertugas untuk mengecek kapasitas pelayanan toko untuk mengurangi 50% kapasitas pendatang. Saya yakin itu bisa, mereka pun akan patuh daripada pilihannya harus menutup toko mereka. Balik lagi, di zaman pandemi seperti ini, siapa orang yang berniat hanya untuk
membeli parfum, yang membeli sepatu atau baju. Saya kira di zaman pandemi seperti ini, apabila alasannya seperti itu, tidak masuk akal juga untuk langsung ditutup pasar Pelabuhan Ratunya. Tidak lupa juga adakan penyemprotan desinfektan secara berkala untuk wilayah-wilayah pasar. Percayalah, mereka yang berada di pasar itu, mereka yang berjualan di pasar itu, mereka adalah orang yang paling depan ingin COVID ini berhenti. Bisa saya pastikan mereka yang berada di jalan, pedagang asongan, pedagang kecil, lebih ingin COVID ini berhenti dibanding mungkin tuan-tuan yang bekerja duduk empuk di sebuah kursi dan full AC, bergaji besar, dan hanya menerima laporan dan memutuskan aturan yang belum tentu kalian tahu lokasi dan tata letaknya. Saya tidak akan membahas sekolah ditutup, tempat ibadah ditutup. Yang saya bahas adalah tentang masyarakat kecil yang berjualan sendal atau kaos harga 15-30 ribu per satu piece. Mereka yang mengharapkan dan bersyukur jika mereka berhasil menjual 10 piece saja per hari. Mari kita bayangkan nasib para pekerjanya, nasib para keluarga dari pekerjanya. Tolong pikirkan secara panjang dari dampak penutupan sebagian kegiatan di pasar. Hidup kita sudah sulit, jadi jangan dibuat sulit tanpa adanya kajian dan pemberitaan terlebih dahulu. Lebih baik galakan prokes, simpan satgas di sana, jalankan aturannya. Dan ketika masyarakat memang susah untuk diberi peringatan yang sangat keras untuk kebaikan semuanya, silahkan Bapak menutup kegiatan di pasar tanpa terkecuali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ocehan saya bisa didengar dan dipikirkan secara matang oleh para pemangku kebijakan. Karena apa? Karena kami sayang negeri ini. Kami ingin Ibu Pertiwi segera pulih. Kami juga sayang kalian para pemangku kebijakan. Untuk itu, kami pilih kalian di waktu pemilihan-pemilihan kemarin. Kami percayakan suara parau kami kepada kalian mengenai keadaan di negeri ini. Pesan terakhir untuk para tenaga kesehatan dan untuk kita semua, sehat-sehat kalian, tolong sadarkan kami yang kadang membandel tentang prokes, tentang masker, tapi tolong jangan kasari kami. Kami memang lebih bodoh dibanding kalian perihal prokes, tapi kami lebih tahu dari kalian bagaimana rasanya perut kami berbunyi ketika berjualan kami belum ada yang membeli. Bagaimana tangisan anak kami di rumah yang menunggu pulangnya kami dari pagi sampai sore hari hanya untuk membeli makan. Kami lebih tahu dari kalian. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, sehat-sehat kalian, dan jangan abaikan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.